Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada mahasiswa saya program mata kuliah hukum pidana, saya ingin menyampaikan pada forum kali ini melalui video saya. Dan pertama saya sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa, dan selama kita lockdown mulai 18 Maret hingga sekarang, kita sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wabah virus yang ada ini segera diangkat dan bisa pulih kembali normal, kita bisa kuliah bertatap muka kembali. Yang perlu saya sampaikan dalam video saya, sengaja saya buat, memang yang pertama saya memberikan apresiasi kepada mahasiswa-mahasiswa saya yang sudah memenuhi target dari perkuliahan selama ada di rumah atau kuliah online. Mungkin juga bisa itu tugas yang saya berikan selama ini. Mungkin ada yang resume, ada yang book review, mungkin juga membuat video, itu yang paling penting. Dan saya berikan apresiasi yang luar biasa untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan semua tugas-tugasnya dan rampung. Terutama saya evaluasi satu persatu dengan serius, dan alhamdulillah saya bisa memberikan penilaian yang luar biasa. Penguasaan materi-materi kuliah, kalau kuliahnya hukum pidana, ya teori tentang hukum pidana sudah luar biasa itu. Dan tidak gampang saya pikir membuat satu video presentasi tentang materi perkuliahan. Tidak mungkin Anda bisa menyampaikan dengan terang, menyampaikan dengan tegas, menyampaikan dengan jelas, manakala saudara tidak memahami materi secara keseluruhan. Tidak mungkin Anda bisa mempresentasikan dengan sistematis tanpa Anda memahami apa yang Anda baca tentang teori-teori hukum pidana. Jadi saya yakin persiapan Anda semua tidak mungkin, walaupun membaca buku sekalipun atau poin-poin penting garis besar sekalipun, itu tidak bisa dipresentasikan manakala tidak paham. Dan setelah Anda presentasikan, saya juga yakin Anda evaluasi kembali sebelum Anda kirim. Anda nilai sendiri bagaimana tampilan Anda, performan Anda, menyampaikan materi-materi Anda yang terkait dengan pembuatan video yang kaitannya dengan materi hukum pidana misalnya. Saya pikir Anda sekalian sudah memahami betul, tinggal andaikan itu ada pertemuan nanti di tatap muka misalnya, dan ini tidak mungkin kepada kalian karena nilainya harus sudah selesai, maka akan saya delegasikan dan saya tularkan kepada mahasiswa program mata kuliah yang saya ampu, baik itu hukum pidana, hukum acara pidana, alternatif penyelesaian sengketa, dan arbitrase. Itu saya berikan kepada mungkin adik tingkat kalian.
Dan ini saya rasa adalah ada hikmah di balik lockdown itu. Jadi belajar di rumah nanti kalau sudah efektif betul, saya terapkan dengan metode dan teori-teori harus membuat video, PPT dan lain sebagainya yang sudah saya berikan tugas, itu sudah cukup mengcover kepada mahasiswa untuk memahami materi tentang ilmu yang saya berikan. Baik itu book review misalnya, resume, atau membuat PPT dengan kelompok, tapi video disampaikan dengan individu. Kalau Anda misalnya dalam membuat tugas kelompok tidak belajar, silahkan titip nama boleh. Tapi bagaimana ketika Anda presentasi? Tidak mungkin Anda bisa paham manakala Anda tidak belajar. Ternyata ini adalah penguasaan secara keilmuan, secara normatif, mempunyai satu penguatan tersendiri terhadap mahasiswa. Jadi ada di sini misalnya namanya Nabila Khairun Nisa. Dia banyak memahami tentang delik dan macam-macam delik. Dia bedah tentang delik itu apa dan macam-macam delik itu apa. Juga teori-teori tentang kausalitas, teori tentang omisionis, komisionis. Jadi ada beberapa mahasiswa yang stressingnya itu mereka ada spesifik kepada di dalam ilmu hukum pidana itu kan macam-macam. Tapi stressingnya itu adalah delik, dan delik ini adalah substansi di dalam belajar ilmu hukum. Dan juga di sini ada Sri Ruhyatul Mutmainnah. Ada juga yang namanya Yeni Rahmawati. Dan juga di situ ada siapa? Abdul Basit Isnaini Yulat. Dan juga ada Alvin Sofyan. Jadi Alvin dia sudah seperti pakar hukum pidana dalam menyampaikan itu. Dan evaluasi saya satu persatu saya teliti. Saya ulang-ulang itu. Maka tugas yang saya berikan kepada kalian mungkin tanggal 20 ini selesai, dan Anda yang belum mengerjakan ini banyak. Tentunya nilai Anda tidak bisa maksimal, dan itu saya yakin setiap kelas, setiap mahasiswa punya itu sendiri-sendiri dan tidak mungkin ada yang maksimal. Jadi ada problemnya itu adalah mereka paham tapi sulit menyampaikan di kamera katanya. Ada juga mereka yang memahami tapi sulit di dalam bicara. Bahkan yang perlu saya catat, yang tidak terbiasa bicara di depan kamera, direkam di video, ternyata jauh lebih baik. Ternyata jauh lebih bagus. Tidak sesuai dengan harapan, dan itu saya yakin. Ada mahasiswa-mahasiswa itu yang sepertinya pasif di kelas, saya hafal betul itu. Ternyata ketika dia presentasi tentang teori, apresiasi banget buat saya. Jadi secara keseluruhan yang sudah mempresentasikan, saya memberikan satu penilaian. Tidak ada itu nilai yang amin, tidak ada yang sudah presentasi. Jadi minimal nilainya A, minimal itu. Karena saya tahu jerih payah kalian belajar itu sungguh-sungguh. Dan justru ini lebih efektif untuk pembelajaran dan membaca, memahami materi daripada belajar di kelas yang disampaikan oleh dosen yang selalu tatap muka di kelas itu. Mereka banyak kasarane ya wis teko duduk jagakno ngrungokno. Tapi ini tuntutan luar biasa. Dan saya juga ketika mahasiswa menyampaikan beberapa materi tentang hukum pidana misalnya,
Selalu mereka itu berbicara hukum dan pidana. Anda harus paham tentang apa itu hukum dan apa itu pidana. Itu prinsip yang harus dipahami terlebih dahulu. Ya. Jadi hukum adalah seperangkat kaidah. Itu hukum. Pegangan yang mengatur manusia untuk melakukan sesuatu yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Itu hukum. Jadi hukum sekali lagi seperangkat kaidah. Pegangan yang mengatur manusia untuk melakukan sesuatu yang jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas. Nah, kalau hukum pidana, pidana itu apa? Sanksi atau hukuman, selesai. Macam-macam hukuman, lah di situ banyak. Mungkin ada denda. Mungkin namanya hukuman itu penjara. Ada di situ yang sebuah pelanggaran, ada kejahatan. Diatur di dalam KUHP ada 3 nomenklatur, yaitu aturan umum, kejahatan, dan pelanggaran. Itu yang harus Anda hafal, terdiri dari 569 pasal dalam KUHP, dan ada di luar KUHP itu adalah undang-undang. Jika itu sudah menyangkut di luar KUHP, maka itu adalah disebut lex specialis derogat generalis. Jadi aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Jadi diatur itu ada lex specialis derogat generalis. Lah, setelah Anda memahami tentang hukum pidana, seperangkat aturan yang mengatur tentang manusia untuk melakukan sesuatu jika dilanggar akan dikenakan sanksi yang tegas, maka pidana di situ adalah sanksi dan hukuman, selesai. Di situ Anda sudah hafal, saya tahu itu yang sudah presentasi. Hukum pidana dibagi menjadi 2, hukum pidana material, hukum pidana formil. Apa itu material? Aturan tertulis yang memuat tindakan-tindakan apa saja yang dilarang dan apa yang dikerjakan. Itu adalah pidana material. Kemudian di situ ada pidana formil, adalah aturan seperangkat aturan yang digunakan untuk mempertahankan hukum pidana material dan pelaksanaan dari hukum pidana material. Jadi jelasnya begini. Pidana material itu adalah aturan yang tertulis dalam KUHP, undang-undang, dan lain sebagainya. Kemudian pidana formil adalah aturan yang digunakan untuk pidana-pidana formil di situ adalah yang termuat di dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu. Nah, itu kalian yang sudah presentasi sudah luar biasa. Tinggal contoh-contohnya aja. Saya merindukan itu sebenarnya. Lalu Anda juga paham tentang sumber-sumber hukum pidana, yaitu tertulis, tidak tertulis, undang-undang pidana, undang-undang non pidana. Undang-undang pidana itu ada umum, ada khusus, tidak tertulis itu hukum pidana adat dan lain sebagainya. Kemudian saya juga tertarik ketika kalian mempresentasikan tentang teori in dubio pro reo misalnya. Itu garis besarnya adalah hakim diberikan kewenangan tentang seseorang yang melanggar aturan-aturan hukum atau sanksi sehingga dia dipenjara dan sebagainya. Itu menyangkut tentang jenis pidana, lama pemidanaan, dan unsur-unsur yang dibuktikan. Itu menyangkut terkait dengan teori in dubio pro reo. Jadi artinya apa? Penjara itu lebih ringan daripada hukuman mati. Kurungan itu lebih ringan daripada penjara. Denda itu lebih ringan dari kurungan.
Atau kurungan itu adalah lebih ringan daripada denda. Penjara itu lebih ringan daripada penjara itu lebih berat daripada kurungan. Gitu juga bisa. Karena denda lebih ringan dari kurungan, maka kurungan itu lebih berat daripada denda. Makanya kalau orang denda itu biasanya pelanggaran. Dan pelanggaran itu biasanya ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Itu seperti undang-undang lalu lintas, perda dan lain sebagainya. Terus hukuman mati itu lebih berat daripada penjara, atau penjara lebih ringan daripada hukuman mati. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah teori tentang in dubio pro reo. Saya pikir kalau hukum pidana terus ada pidana formil material, unsur subjektif objektif. Kalau sudah bicara unsur itu masuk kepada ranah jiwa seseorang. Adanya niat, kesengajaan, namanya unsur. Ada unsur objektif, ada unsur subjektif. Jadi unsur subjektif itu unsur subjektif itu adalah adanya niat, kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang. Perbuatan itulah yang namanya delik. Jadi perbuatan itu delik, maka di situ ada unsur subjektif objektif. Unsur objektifnya apa? Terjadi atau akibat dari perbuatan itu. Jadi andaikan ini bisa pertemuan secara face to face misalnya, saya yakin ada beberapa video, ada beberapa presentasi yang akan kita bedah bersama-sama, kita diskusikan. Dan dengan cara itu maka mahasiswa sangat paham dan memahaminya. Untuk itu nanti di dalam penilaian saya yang sudah selesai, yang belum selesai tugasnya nanti berarti Anda itu mungkin lulus tapi tidak bisa maksimal ya. Itu sebuah konsekuensi. Karena yang lain bisa, Anda tidak. Dan saya memberikan tugas di rumah ini memang penguatannya Anda harus membaca dan memahami tentang teori. Tetapi tidak saya duga bahwa Anda memahami itu lebih paham dan lebih mengerti betul. Jadi tidak hanya bisa berargumentasi, tetapi Anda dituntut untuk memahami isi daripada teori-teori di dalam hukum pidana. Jadi itu yang bisa saya sampaikan kepada mahasiswa program mata kuliah ilmu hukum pidana. Dan yang perlu juga saya sampaikan, Anda yang belum mengumpulkan tugas video misalnya, jadi itu terpaksa tidak bisa diangkat nilainya memang, walaupun Anda bisa lulus. Dan itu nanti akan saya evaluasi kembali. Jadi 1 persatu 5 kelas saya evaluasi, saya dengarkan, saya nilai, luar biasa memang. Jadi yang sudah berani tampil video, maka mereka yang sudah siap yang lebih dulu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti video ini saya kirim di grup program mata kuliah ilmu hukum pidana. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.